Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suaranya enggak jelas ya? Jelas? Ya jelas. Karena telinga saya agak bermasalah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa memulai kembali kajian tafsir tematik kita setelah bulan suci Ramadan, Syawal. Saya mohon maaf agak lama karena Syawal kemarin saya umroh dulu. Umroh sampai akhir bulan, sampai awal bulan. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu kembali. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas syarat diterimanya amal. Ya, itu kan penting nih. Sudah ibadah ternyata ditolak. Jadi syarat diterimanya ibadah itu, kita kemarin sudah membahas ibadah itu ada dua bentuk. Ada ibadah yang sifatnya murni, mahdhah seperti sholat itu. Ada yang ibadah yang sifatnya tidak murni seperti mengaji gini. Ini itu ibadah toh? Namanya mengaji atau mencari ilmu. Kalau ibadahnya itu bersifat mahdhah, murni seperti sholat, maka syarat yang pertama sholat, zakat, puasa seperti itu, ibadah murni lah kategorinya. Itu syarat utamanya pertama adalah harus sah dulu. Sah dulu. Ibadah itu dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Nah itu. Makanya sholat kita tahu syarat dan rukunnya apa. Puasa syarat dan rukunnya apa. Haji syarat dan rukunnya apa dan sebagainya. Ketika ibadah itu memenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadah yang murni tadi itu dianggap sah. Tapi kalau ibadah seperti ini, seperti orang bekerja itu ibadah, mengaji itu ibadah, mencari ilmu ibadah, mencari rezeki ibadah, apa itu melayani suami ibadah, suami untuk melayani keluarga ibadah, dan semua itu ibadah lah. Ibadah jenis ini bukan ibadah murni, makanya tidak ada hubungannya dengan sah dan tidak sah. Gitu ya. Jadi ketika ibu hadir di pengajian begini, tidak ada syarat dan rukunnya. Syaratnya cuma satu saja, hadir di pengajian atau lewat Zoom. Nah, ini apa ini? Zoom ya? Ya. Jadi itu saja. Karena itu tidak ada syarat. Nah, tetapi baik ibadah itu yang murni seperti tadi itu, seperti sholat, puasa, atau ibadah tidak murni seperti kita mencari ilmu, itu sama-sama ingin targetnya adalah maqbulah namanya, diterima. Karena itu kalau ibadah itu sifatnya murni, yang seperti sholat contohnya, maka sebelum sampai mencapai maqbulah, diterima atau tidak, itu harus dipastikan bahwa ibadahnya sah. Disinilah kemudian ada ilmu fikih namanya, yang ngajarin gimana caranya wudhunya bisa sah. Sebab kalau wudhunya itu nggak benar, nggak sah, maka ngefek sholatnya menjadi tidak sah. Ada syarat-syarat juga harus dipenuhi. Suci dari hadas dan najis, syarat menghadap kiblat, syarat menutup aurat,
syarat masuk waktu. Nah, ini kan syarat-syarat ini. Syarat-syarat sahnya ibadah murni. Tapi ibadah yang murni tadi itu apa ini? Ibadah yang dianggap sah itu belum tentu diterima. Sama dengan ibadah seperti begini juga belum tentu diterima. Kenapa? Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Namanya ikhlas. Nah, gitu. Sekarang kita membahas ini. Karena itu menjadi hal yang terpenting dari ibadah-ibadah kita. Ikhlas itu biasanya dimaknai karena Allah. Kok nggak jalan? Gimana sih? Ini kok nggak jalan ya? Mas kok nggak jalan ini? Udah. Udah. Ada dua ayat yang saya kutip. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa itu ya di juz 30. Yang satu ada kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini sebenarnya rangkaiannya adalah rangkaian di mana setan itu bersumpah. Qala bima awbatani la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata setan, ya Allah, wahai Tuhan, karena Engkau takdirkan aku sesat, sebab Engkau telah membuat aku sesat. Bahasanya setan menyalahkan Tuhan kalau dia sesat. Ya, itu orang jahat itu begitu itu semuanya. Kalau dia itu berbuat dosa atau berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, terus ketahuan pasti nyalain orang. Lu gara-gara itu, gara-gara itu, gara-gara salah setan. Setan juga begitu. Akhirnya apa? Dia bersumpah. La'ughwiyannahum la'uzayyinannahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajmain. Kata setan sejak bersumpah. Ya Allah, saya bersumpah. Nanti semua manusia akan aku hiasi dengan dunia supaya terlena oleh dunia. Kalau begitu, siapa saja lo itu setan sumpah begitu. Siapa saja akan aku gelincirkan, gak peduli. Meskipun ustadz, kalau dia ustadz, saya berikan yang iblis kelas ustadz. Gitu. Jadi iblis itu juga ada tingkat-tingkatannya. Ini tingkat tinggi. Cuma ada satu pernyataan itu di surah Al-Hijr yang saya baca tadi itu. Surah Hijr surah ke-15. Mulai ayat surah ke-15 ayat 36 sampai 40. Nah, yang kita cantumkan di sini ayat ke-40. Illa ibadaka Al-Hijr. Al-Hijr surat ke-15. Al-Hijr yang saya cantumkan illa ibadaka minhumul mukhlasin ini berada di surat Al-Hijr ayat 40. Nah, iblis meskipun dia bersumpah saya akan gelincirkan semuanya, enggak peduli siapapun pokoknya. Tapi ada satu pernyataan, inilah pengakuan yang jujur dari iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Cuma sebenarnya bukan saya coret ini, saya garis bawahi. Berarti kan Bapak Ibu, saya garis bawahi. Apa bedanya atas sama bawah? Mukhlisin. Ini harokannya di bawah. Ya. Kalau ini harokannya di atas. Mukhlas. Yang satu mukhlis, yang satu mukhlas. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia, mukhlis itu adalah orang yang ikhlas. Nah, jadi subjek. Dia subjek. Orang yang ikhlas. Kalau mukhlas,
itu jadi objek, orang yang diikhlaskan. Orang yang dibuat ikhlas, berarti dia objek. Kalau saya berusaha ikhlas, berarti saya mukhlis. Kalau mukhlas, berarti Allah yang membuat saya ikhlas. Paham ya? Makanya di dalam terjemahannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu dari antara mereka yang terpilih. Jadi gitu. Kata mukhlasin itu biasanya kemudian diartikan dengan hamba-hambamu yang terpilih. Oh, maka dari dua ayat ini yang kemudian akan kita urai. Ada beberapa pendapat. Saya kutip dulu dari pendapat para ulama. Ini sudah sangat dikenal dalam dunia tasawuf. Zunnun al-Busri. Kata beliau, ikhlas adalah ketika memandang pujian dan celaan sama saja. Dia tidak terbang karena dipuji, dia tidak jatuh karena dicela. Ya sama aja. Ya, jadi dia tidak tersanjung karena dipuji, dia tidak tersakiti karena dicela. Waduh. Gampang atau susah, Bu ya? Ya, gampang atau susah, yang penting kita berusaha. Itu berusaha. Melupakan amal baiknya yang pertama dulu, melupakan amal baiknya. Yang kedua, melupakan haknya. Waduh, kata Tuhan sih, melupakan haknya untuk memperoleh pahala di akhirat. Jadi ketika ibu melakukan satu kebaikan, kok nggak kepikir nanti dikasih pahala di titik itu, ibu menjadi mukhlas. Makanya jangan dipikir-pikir, gitu. Jadi berbuat baik itu tidak usah dimasukkan ke dalam hati, lupakan aja. Kata Nabi, salah satu ciri orang bahagia itu, orang selamat itu adalah nisyanul hasanat, kata Rasulullah. Melupakan perbuatan baik. Kalau kita melupakan perbuatan baik, maka kita tidak akan pernah kepikir hak kita untuk mendapatkan pahala. Sebab apa? Sebab yang tergambar dia berbuat baik, dia beramal, dia beribadah. Itu tidak untuk akhirat, tapi dia merasa seorang hamba yang layak untuk menyembah Allah. Udah itu saja. Cuma kan ini sudah tingkat tinggi. Kalau seperti ini, kalau mau ibadah tanya dulu. Pahalanya berapa? Jadi kalau sudah tua mestinya nggak begini ya. Kalau sudah sepuh nggak usah pakai tanya pahala. Selama di situ ada kebaikan, lakukan aja. Ini saya kasih contoh. Saya pernah tertampar dengan hal ini gara-gara anak saya. Ini saya kasih contoh dua. Jadi anak saya itu pas kelas 1 SD. Itu lagi diajari puasa sama ibunya. Diajari puasa. Cuma kan namanya 1 SD, puasanya sulit puasa zuhur. Betul-betul seru. Cuma terus ibunya ini ternyata ada perjanjian sama dia. Suatu ketika sudah masuk zuhur, dia nggak mau membuka. Padahal dia sudah anak kecil, kuat-kuatnya anak kecil. Gak kuat. TK kayaknya, TK atau SD, saya lupa. Belum gitu. Saya kasihan saya. Nah, udah makan aja. Kamu kan masih kecil. Gak mau. Loh, sekarang makan, nanti diteruskan puasanya, baru makan lagi. Jadi gitu. Oh, sekarang makan aja dulu. Dia gak ada. Sampai lama saya lihat kasihan nih. Ada apa ini? Akhirnya saya deketi. Nah, kenapa sih? Kenapa kamu nggak mau makan? Aduh. Aku belum sampai maghrib. Tapi kamu nggak kuat. Dia mikir. Setelah dipikir, terlontar dari itu. Tapi aku kalau makan sekarang nggak dikurangi aja. Lah, apa ya nggak dikurangi? Biasa ada perjanjian sama ibunya. Nanti kalau kamu bisa puasa sampai maghrib, dikasih uang 5.000. Coba, uang 5.000 saja, dia berani berkorban untuk itu. Wah, namanya kecil. Kalau kamu bisa puasa sampai maghrib, kamu nanti ternyata kenapa?
Ya, ibu kan udah janji apa? Kalau saya bisa puasa sampai maghrib, aku dikasih uang 5.000. Oh, saya rasa terkapar ya Allah. Kamu pokoknya ngoreksi apa? Artinya kalau kita ibadah bukan pahala, ya kayak anak saya itu, kita nggak akan pernah meningkat ibadah kita. Makanya cara yang pertama adalah pokoknya semua perbuatan baik yang pernah Bapak Ibu lakukan, lupakan semuanya. Supaya kepikiran haknya, ya Allah saya akan suka begitu. Kalau suka begini, suka melakukan itu, suka melakukan ini, lupakan semuanya. Dengan melupakan, akhirnya ibu terlupakan dari hak-hak dari balasan tadi itu. Nah, contoh ini lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Ibu pernah lihat lumba-lumba di itu? Ancol. Iya, kau pinter itu. Pinter. Waduh, dia bisa gitu. Kok pinter ya? Semua penonton itu konsentrasi ke lumba-lumba tadi. Tapi tidak ada yang tahu ketika lumba-lumba habis melakukan satu perilaku yang menurut orang itu hebat tadi itu, dia menuju kemana? Menuju pelatih. Untuk apa? Lempar ikan. Dikasih makan. Ya, dia senang. Jadi ternyata berbuat begitu ini bukan untuk mengabdi kepada ini supaya dapat ikan. Saya secara tidak sengaja saya kemudian duduknya sebelah sini dekat dengan pelatih. Saya perhatikan itu apa lumba-lumba itu terus kemana? Saya kaget ya Allah. Kata dia mau berbuat baik gara-gara ikan. Akhirnya saya kemudian kepukul. Masya Allah. Kalau saya berbuat baik karena ingin dibalas sama Allah lah kayak lumba-lumba saya tidak. Tapi untungnya Bapak Ibu, untungnya ya Allah, Allah Maha Rahman. Mestinya Allah itu kan kalau kita berbuat kewajiban, pasti nggak dikasih apa-apa kewajiban. Tapi untungnya loh, ikhlas makna yang minimal, ingin pahala. Itu untungnya kok perlu gitu loh. Makanya para ulama dianggap ibadah yang paling rendah adalah berharap pahala. Level yang tertinggi, level yang di atasnya kan pahala. Takut masuk neraka. Nah ini udah beda lagi ya. Kalau lebih pasti milih-milih. Ini afdol atau enggak? Ini sunahnya sudah muakkadah atau tidak? Nah, itu milih-milih. Tapi orang yang sudah di atas ya, dia sudah tidak pahala lagi. Tapi dia takut masuk neraka. Nah, kalau sudah takut masuk neraka, ibu nggak usah kepikir. Di mana ada kesempatan perbuatan baik, dia lakukan. Di mana kalau dia lakukan. Tapi level yang tertinggi lagi, dia sudah tidak lagi urusan dengan surga dan neraka. Bahkan seandainya surga dan neraka tidak ada sekalipun, dia tetap akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah ini Al-Junaid. Imam Al-Junaid. Keikhlasan adalah rahasia. Rahasia antara hamba dan Allah. Jadi kita tahu rahasia hamba kita dan Allah. Bahkan malaikat pun tidak bisa mencatatnya. Sehingga malaikat itu tidak diberikan kekuasaan untuk tahu batin Bapak Ibu. Untuk tahu batin kita bahwa kita melakukan ini karena Allah atau tidak. Ada orang begini. Saya pernah menemukan orang. Jadi saya punya saat itu ada majelis taklim di daerah Cempaka Putih. Ya di rumah biasa, Ada tetangga, dia biasanya itu ngaji. Tapi dia nggak mau itu aja di situ. Padahal dekat. Kenapa nggak ngaji di sini? Oh, dia ditegur sama temannya. Oh, aku ngajinya di sana. Itu di hotel bintang 5 aja. Ngaji sama hotel bintang 5 itu apa hubungannya? Jadi ibu ngaji di masjid itu alhamdulillah. Gak gampang loh kita ngaji di tempat yang mewah itu. Itu bisa kegeser itu. Yang asalnya niatnya ngaji, akhirnya tergeser niatnya gengsi. Ada. Wah, setan tuh. Makanya ini rahasia bener.
Bahkan malaikat sekalipun tidak tahu. Malaikat hanya tahu bahwa kita ngaji. Tapi apakah kita ngaji benar berkata Allah? Masya Allah. Makanya Ibu, Bapak Ibu, saya sering di mana-mana itu sering berpesan pada para jamaah. Biasanya kan jamaah itu minta doa ke ustadznya, Pak Ustadz doain Pak Ustadz, doain Pak Ustadz. Sebenarnya ustadznya butuh doa. Jadi saya mohon Bapak Ibu keikhlasan Bapak Ibu doain saya. Ustadz-ustadznya ya Allah, mudah-mudahan para ustadz yang di sini itu semuanya dijaga keikhlasannya. Loh, ini berat songgone apa songgone itu? Berat bebannya. Berat bebannya. Doa. Kita yang disuarakan akhirat. Yang disuarakan akhirat. Nah, kalau yang disuarakan akhirat, ujung-ujungnya minta bayaran. Nah, kalau begini nih, kalau bayarannya nggak pas ngambek. Waduh. Ini berat. Makanya saya tuh kadang itu kalau pikir itu, ya Allah, mantap. Kalau bukan karena amanat ilmu, saya mending ngaji aja di. Makanya untuk ngaji di rumah maksud saya. Makanya untuk menyeimbangkan seperti begini ini, ada aktivitas ngaji di luar begini. Itu saya kuatkan aktivitas ngaji di rumah. Makanya maghrib, subuh, ya subuh itu cuma Ahad sama Sabtu. Maghrib itu setoran, 5 setoran. Terus ada kajian yang rutin setiap Ahad malam Senin sama Jumat malam Sabtu. Itu saya jaga terus, sebenarnya bukan karena apa, ya Allah, saya paling enggak, ini nanti dari hujah saya nanti ketika ketemu Allah. Kamu mau ngaji karena dibayar. Oh enggak ya Allah, saya ada ngaji nggak dibayar loh. Paling nggak ada hujah saya untuk alasan bahwa di hadapan Allah ada yang ngaji nggak dibayar. Jadi Ibu kalau Ibu punya profesi yang biasa dibayar, Ibu harus dalam profesi itu pernah tidak dibayar. Atau paling tidak dibayar sesuai dengan jatah. Misalnya dokter, biasa dibayar 200, ternyata Pak dokter saya tidak ada uang, berapa? Ya ada cuma 50.000, nggak apa-apa 50.000. Oh itu sudah hebat itu, harus ada wilayah itu. Kalau enggak nanti nggak ada hujah tapi di sana, nggak ada hujah tapi di akhirat. Oh kamu itu kan ilmu aku yang ngasih, baru mau periksa kalau dibayar sekian, wah jangan, ya kan? Itu makanya ini menimpa bukan hanya saya, menimpa semua yang diberikan amanat ilmu. Maka semua yang diberikan amanat ilmu harus ada. Kalau ilmunya itu benar-benar nggak dibayar, tidak pernah dibayar. Setiap dia mengamalkan ilmu pasti dibayar semuanya. Maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan uangnya itu untuk siapapun. Itu sudah jadi hujah di sana. Itu Masya Allah. Ini rahasia. Karena rahasia maka malaikat tidak bisa nyatat. Malaikat saja nggak bisa nyatat, maka iblis pun tidak bisa merusak. Siapa yang tahu? Hanya Allah dari kita ya. Makanya nanti saya kasih doanya. Ya kita itu hanya bisa mana wilayah kita dan mana wilayah Allah nanti akan kita bahas ini. Oke. At-Taqwa, Imam At-Taqwa. Ini ulama-ulama besar yang sangat dikenal dalam dunia tasawuf, dunia internasional. Cacat keikhlasan, ini membahas tentang cacat keikhlasan. Kalau tadi definisinya adalah ketika ia memandang keikhlasan itu sendiri. Aku ikhlas kok. Jadi makanya ikhlas, kita memandang keikhlasan itu sendiri, merasa jika Allah memurnikan ini, dia akan menunjukkan keikhlasannya dengan cara apa? Dengan cara tidak memandang keikhlasannya. Jadi akan lupa. Jadi ketika misal begini. Misalnya kita jalan terus tahu-tahu ada keran buka. Siapa keran buka terus nutup? Apakah Ibu ketika nutup keran pengen digaji? Nah, di titik itu seperti ikhlas itu kira-kira. Tahu-tahu, wah ini kok berserakan sih? Akhirnya taruh. Ketika kita naruh kan nggak punya apa-apa kan? Padahal ketika naruh barang dan kemudian menutup keran yang kemudian mubadir, itu kan kebaikan toh? Iya. Tapi tidak ada kita keinginan apapun. Ya, kira-kira contoh sederhananya begitu. Makanya jangan pernah meremehkan perbuatan kecil. Perbuatan baik yang nilainya kecil. Mustahil ada orang berbuat baik nilainya besar dengan ikhlas. Kalau yang kecil seringkali
dibiarkan. Dalam bahasa hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah memandang remeh perbuatan baik yang nilainya kecil. Oke, ini pendapat para ulama. Sekarang kita akan masuk kepada Al-Quran dengan menggunakan mukhlis dan mukhlas. Pengertian ikhlas yang dari para ulama juga. Ada yang mendefinisikan pengertian ikhlas saja tidak pamer. Tidak pamer dalam ketaatan. Tidak pamer itu juga tidak ria. Ria itu pamer ya. Pamrih. Pamer atau pamrih? Kalau pamer, pamer. Kalau pamrih, tak balasan. Tidak pamer, tidak pamrih, tidak ujub. Itu mestinya gitu. Ada juga yang memahami bahwa ikhlas adalah selamatnya hati dari sesuatu yang mengotorinya. Yang mengotori hati itu hanya pokoknya bukan karena berharap ridho Allah, itu kotor. Ketika orang bekerja karena ingin dunia, itu kotor. Pokoknya besi itu hanya satu, ingin akhirat, ingin ketemu Allah. Jadi Pak hadir begini kan ingin akhirat tentu saja kan. Meskipun apa itu kan kadang ada majelis taklim ini pakai absen, ya, di absen. Ya nggak apa-apa sih untuk melihat siapa yang datang gitu. Tapi kan akhirnya kan dia kan nggak enak kalau nggak datang. Gitu. Terus mending cuculan begini, nggak usah absen, nggak usah apa, mau datang aja gitu. Sehingga apa? Kalau ada orang datang ke pengajian karena nggak enak sama temennya, nggak enak sama ustadznya, nggak enak sama pengurusnya, ya rugi. Karena ketika ibu nggak datang nggak akan dicari, lah gitu. Jadi di sini sesuatu yang mengotori hati itu harus kita lawan. Entah karena pamer, entah karena nggak enak, entah karena apa saja. Ya namanya juga kita berusaha di titik ini. Kita hanya bisa berusaha di titik ini. Ikhlas itu ada juga yang mengajarkan proses pemurnian. Karena proses pemurnian maka itu seperti air susu. Air susu itu berada di dua tempat, kotoran sama darah. Jadi air susu binatang yang murni itu berada di titik tengah-tengah begini, antara kotoran sama darah. Jadi kalau begitu, orang ikhlas itu tidak bisa sekali jadi, pasti akan terus. Ini seperti air yang suling, air disuling, itu prosesnya panjang tuh. Dari sini sampai tes, itu menyulingannya biasa. Jadi kira-kira yang seperti begitu. Oke. Saya tadi kasih ayat mukhlis sama mukhlas. Ya lah. Mukhlisin wa ma umiru illa mukhlisin lahuddin, mukhlis sama illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, mukhlis itu namanya subjek. Dia jadi subjek sehingga dia bisa dimaknai orang yang berusaha ikhlas. Berarti dia jadi subjek. Bisa menyangkut ibadah, bisa menyangkut doa. Ibadah harus ikhlas, itu berarti Bapak Ibu mukhlis. Doa kita harus ikhlas. Ibadah bisa ritual, bisa non-ritual. Nah, dari akar kata yang sama, akhlas. Sementara mukhlas itu dari jadi objek. Karena objek dia tidak tahu, dia tidak sadar dirinya. Kenapa? Orang yang dibuat ikhlas oleh Allah. Nah, kalau gitu kita bukan wilayah kita ini. Kita tidak tahu di sini ini. Makanya dipilih oleh Allah. Beratnya, saya sebenarnya ingin menggunakan istilah sialnya. Beratnya ini, kenapa? Tadi Al-Quran yang tidak bisa digoda setan itu mukhlis atau mukhlas? Mukhlas. Ayo. Mukhlas toh? Ya, saya tunjukkan lagi. Sobat, ini harus hati-hati. Yang tidak bisa digoda setan mukhlis atau mukhlas? Mukhlas. Kalimat illa ibadaka minhumul mukhlas. Ini yang kata setan. Ini kalau orang ini, waduh, angkat tangan, aku angkat tangan. Kalau orang kayak yang seperti begini mukhlas ini, saya angkat tangan, kata setan.
Setelah setan bilang angkat tangan, saya tidak bisa ini. Apa kata Allah? Qala hadza siratun aliyyun mustaqim. Inna ibadi laisa sultan lam tabi'ul ghawin. Ini baru jalanku. Makanya siratul mustaqim yang kata Al-Quran, ini baru jalanku yang lurus. Itu namanya orang yang mukhlis atau mukhlas? Mukhlas. Nah, nanti mana wilayah kita? Dari mana wilayah Allah? Oke, saya tunjukkan kembali supaya kita masuk dalam di bawah alam sadar kita. Jadi mukhlas itu yang dipilih. Setiap hamba, makanya kemudian saya definisikan, saya simpulkan. Setiap hamba harus berusaha untuk menjaga keikhlasannya di saat ibadah, yaitu menjadi orang yang mukhlis. Soalnya setiap hamba harus berupaya untuk menjaga keikhlasannya di setiap ibadah, mukhlis. Namun, nah gitu kita tidak tahu ini. Namun hasil akhirnya hanya Allah yang tahu. Bahkan boleh jadi ia sendiri tidak menyadarinya karena jiwanya sudah diambil alih oleh Allah sebagai orang yang mukhlas. Wah ini. Jadi makanya tidak usah terlalu pede sama ibadah. Makanya kenapa Rasulullah melupakan itu belum tentu diterima jadi omong-omongin. Oh belum tentu diterima jadi salah-salah itu kan aku membantu itu ya sudahlah lupakan aja. Oh belum diterima kesana kemari diomong-omongin. Belum tentu diterima kesana kemari dipamerin jadi gitu. Nah ini hambatan ikhlas yang sudah sangat umum. Hambatan orang berusaha ikhlas. Pertama adalah riya. Riya itu pamer, ro'a, ingin dilihat. Ingin dilihat orang. Ini letaknya di kolbu loh Bapak Ibu. Sehingga orang pamer itu enggak terucap. Kok sampai terucap itu berarti pamernya berat. Jadi gitu. Maka selama masih ada dalam batin, ini masih bisa kita kalahkan. Kalau sudah menunjuk pada action, mengarah kepada ucapan, wah ini berat ini. Berarti pamernya sudah jadi. Gitu. Karena manusia itu punya potensi untuk selalu ingin memamerkan kebaikannya. Potensi, namanya potensi. Namanya potensi bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Makanya wilayah seperti begini namanya takhalli, kita harus bersihkan. Pamer bersihkan kok harus dilawan. Yang lawannya dirinya sendiri. Kadang ada satu kisah itu, masya Allah. Ini ada seorang kiai. Apa sih? Namanya Kiai Muhyiddin Mubashir. Beliau ini luar biasa. Kiai karamah yang luar biasa. Begitu banyak yang menghormati. Pokoknya semua orang itu ingin mendapatkan keberkahan dari beliau. Suatu ketika Pak Kiai ini pergi haji. Ketika haji itu sudah lama ya, zaman udah puluhan tahun yang lalu. Diantar diderek maksudnya ditemani sama salah satu santrinya ketika haji itu. Singkat cerita, ketika pulang dari Jakarta, beliau naik kereta turun di Kediri. Sampai di stasiun yang dimaksudkan, beliau pesan sama santrinya, ora usah mudun kene, jangan turun sini. Turun di stasiun depan aja. Ya lurus-lurus saja Pak Kiai ini. Gak usah turun sini. Yang namanya santri tidak berani ngelawan. Padahal harusnya turun di situ. Dan semua banyak orang yang sudah berebut untuk menjemputnya di luar. Ya, tahu-tahu ngomong, gak usah turun sini, turun di stasiun depan aja. Pak Kiai tidak bilang, saya gak mau dijemput, gak begini. Cuma ngomong gitu saja. Cuma kan namanya saat ini kan akhirnya tanda tanya. Kenapa Pak Kiai ini? Ya, akhirnya ketika di stasiun depan yang tidak ada siapa-siapa.
Kalau enggak Oh, yang gini di lah. sana. Akhirnya naik angkot, naik angkot umum, langsung sampai ke gerak tuh Kak. pondok, pesantren, semua kecilik kan, nggak bisa. Nah. Sampai di pesantren, Pak Kiainya biasa-biasa saja. Tapi yang bergelut itu kan santrinya. Nah, apa ini Pak Kiai ini? Akhirnya karena dia nggak kuat, ditemuilah Pak Kiai. Pak Kiai, saya ini bingung tadi memikirkan ini. Saya merenung, kenapa Pak Kiai nggak mau turun di sana? Kan gara-gara, kan akhirnya Pak Kiai kan naik umum. Karena yang jemput semua berebut jemput di stasiun itu. Kenapa kok nggak stasiun situ? Jawaban Pak Kiai Mubashir tidak pernah begini. Saya nggak mau dijemput kayak begitu. Apa jawab dia? Kamu harus ada itu gerakan ini kamu harus belajar untuk tidak dihormati orang lain. Kakak ke fisioterapi aja kalau enggak. Itu ini ada gini apa dia ternyata asalnya si santri memandang kiainya, nggak taunya itu kasih pelajaran halus kepada santrinya. Kamu harus belajar untuk tidak dihormati orang lain. Sebab apa? Sebab nanti kalau sana dia turun, orang akan memandang siapa keduanya. Ya kan? Kamu ya? Waduh, banget kamu. Kamu. Pak Kiainya biasa-biasa saja karena sudah terbiasa dihormati. Itu pelajaran halus ya itu. Kamu harus belajar untuk tidak dihormati orang lain. Waduh, karena kalau orang kamu dihormati, banyak orang dimuliakan, meskipun sesuatu dia tidak layak dimuliakan. Lo kan masih layak, masih untung lagi tahun. Wih, lo gak layak dihormati, ya Allah. Yang satu sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Ingin orang itu supaya dengar bahwa dia melakukan. Sehingga upaya apapun, sama dengan begini, Bapak dan Ibu. Makanya, ini yang sederhana saja. Saya sering memberikan. Nggak bisa lagi Kak. Ada orang yang habis sholat tahajud. Kayak aku dulu kan asing mau cepat sholat tahajud. Mau pelan-pelan. Itu mesti kan nggak ada yang tahu kan. Mau sendiri kok. Sendiri di rumah bawa malam-malam kan nggak ada yang tahu. Aduh, Masya Allah, setan itu udah enak-enak tahajud, sudah enak-enak itu. HP-nya diambil. Nambah HP-nya masuk ke status. Di malam yang indah itu. Dia tahu statusnya dibaca temennya, dibaca dia jam 3 kan itu. Hebat kamu dah. Atau WA teman, bangun, tapi melalui ini. Bangun tahajud. Tahu nggak temannya kalau bangun tahajud? Nggak tahu kapan bacanya? Besok pagi. Paginya baru baca bangun. Oh kamu bangun tuh tahajud terus ya lihat. Jadi Masya Allah. repot ini. Jadi makanya sum'ah ingin didengar ini. Didengar orang supaya orang tahu, supaya dia mendengar. Jadi ujub itu menonjolkan diri. Itu kalau bukan aku, siapa bisa gitu? Kalau bukan aku, tidak mungkin dia bisa. Kalau bukan jasa aku, tidak mungkin loh. Ini loh yang mengotori begini nih. Makanya Masya Allah, kalau saya kira, kalau semua orang itu pernah mendapatkan penjelasan seperti begini, mestinya tidak pernah ada orang yang kemudian merasa baik, sudah merasa sempurna, sudah merasa mestinya begitu. Tapi mungkin ya nggak mau ngaji sih. Saya ngaji aja kadang lupa-lupa terus kok. Yang ngaji itu kadang meleset-meleset terus. Ini namanya hambatan keikhlasan. Nah, saya ini namanya ikhtiar, ikhtiar yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sharingkan ya. Gimana caranya Pak upaya yang untuk mengatasi hambatan ikhlas tadi itu? Ya, pertama yaitu tadi melupakan segala perbuatan baik.
Pokoknya lupakan saja. Lupakan saja. Apapun bentuknya lah, apapun bentuknya. Entah itu menyangkut hak adami, hak anak antara Adam, atau menyangkut hubungan dia dengan Tuhan, lupakan saja. Karena itu kata Nabi, alamatus sa'adah. Itu tandanya orang yang bahagia itu karena itu. Alasannya sebenarnya sederhana, diungkapkan di dalam riwayat itu. Kenapa harus dilupakan? Karena kita tidak tahu perbuatan baik yang kita lakukan itu loh, apakah diterima atau tidak diterima. Giliran perbuatan dosa, itu harus selalu diingat. Diingat, kenapa? Perbuatan dosa itu akan, apapun itu, pasti sudah tercatat di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak tahu apakah sudah diampuni atau belum. Makanya diingat, akhirnya mohon ampun lagi, meskipun sudah lama. Yang kedua, upaya yang bisa kita lakukan, menyadari segalanya milik Allah. Misalnya ini ya, saya sekarang lagi ceramah, menjelaskan. Nah, tapi kan saya nggak mungkin kalau bisa ngomong, kalau Allah tidak ngasih hak mulut saya itu bicara. Ada nggak orang punya mulut nggak bisa bicara? Ada, namanya bisu, gitu. Saya nggak mungkin seandainya Allah nggak berikan kekuatan, Allah tidak berikan kesehatan kekuatan bagi Bapak Ibu bisa hadir di sini. Misalnya, nggak mungkin misalnya anggap saja bahwa kita pernah bantu orang. Oh itu kamu bantu. Memang dari hak miliknya, dari hartanya, dari ilmunya, dari apa saja. Tapi kalau Allah tidak memberi anugerah itu, nggak bisa dia punya. Jadi makanya menyadari bahwa semua milik Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna itu bisa dimaknai sesungguhnya kami, juga bisa dimaknai sesungguhnya kita. Kalau kami itu berarti kami berarti saya dan segala hal yang terkait dengan saya. Ibu yang terkait dengan ibu, ada anak, ada keluarga, ada harta, ada pekerjaan, itu namanya kami. Kalau kita sesungguhnya milik Allah. Maka kita, saya dan Bapak Ibu. Begitu ya. Itu kita bahasa Indonesia kita mengenal itu. Ada kami, ada kita. Itu dalam bahasanya sama-sama inna. Kalau saya maknai sesungguhnya kita ini milik Allah. Berarti saya milik Allah. Ibu milik Allah. Bapak milik Allah. Semuanya milik Allah. Karena saya milik Allah, maka nilai saya berapa? 0. Karena saya milik Allah. Ibu 0. Bapak 0. Artinya kalau saya berbuat baik karena ibu, berarti saya 0. Mengumpulkan angka 0. 0 tambah 0, 0. Tambah 0 lagi? 0. 1000 0? 0. Tidak ada nilainya. Karena semuanya angkanya 0. Tetapi kalau angka 0 yang 1, nggak usah saya banyak. 1 saja 0. 0 ini angka 1. Dikasih huruf 1, dia nilainya berapa? 10. 01. Jadi angka 1 menjadi sangat berpengaruh dari semua perbuatan baik kita lakukan. Wah, ngeri kalau begini. Jadi makanya kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berusaha pada level mukhlis. Pada level mukhlis. Berusaha nggak pamer, berusaha nggak sum'ah, berusaha nggak ujub. Itu saja yang harus kita usaha. Terus menyadari lah. Ketika kita menyadari segalanya milik Allah, maka kita tidak perlu susah-susah. Mau orang itu senang atau orang itu nggak senang, itu nggak usah susah-susah. Kita tidak merasa terbang karena dipuji, tumbang karena dicaci. Itu biasa saja. Udah, hidup itu begitu. Ada yang senang dan tidak senang. Kata Sayyidina Ali, kamu nggak usah susah-susah memperkenalkan dirimu kepada orang lain siapa. Kamu nggak usah susah memperkenalkan siapa dirimu kepada orang lain. Yang senang sama kamu tidak butuh itu. Yang benci sama kamu nggak percaya itu. Jadi udah usah biasa aja, mau dikenal mau nggak dikenal. Oh, kalau terkenal itu susah. Kalau saya pernah nulis makalah bahaya popularitas.
Orang terkenal itu nggak gampang. Nggak gampang. Yang asalnya karena Allah bisa, karena nggak enak sama orang kok. Masya Allah. Itu yang saya maksudkan, bahwa doakan ustadz-ustadz ibu yang ibu undang di sini. Itu berarti Bapak Ibu kasihan sama Ustadz, ya Allah, mudah-mudahan Pak Ustadz dijaga ikhlasannya. Jadi gitu. Saya itu terbuka saja. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu dan istiqomah. Istiqomah itu kan tinggi terus menerus. Misal begini, orang nggak biasa ngaji, kok ngaji? Itu pasti, tumben, ya gitu, tumben, biasa nggak pernah ngaji. Iya kan, jadi omongan, bisa jadi omongan itu. Tumben, jadi ngaji, biasa nggak pernah ngaji. Tumben, kok jadi nyumbang, padahal nggak pernah jadi nyumbang. Atau kita merasa karena nggak pernah ngaji, kemudian ngaji, kita merasa bangga. Makan aja ini. Saya mungkin ke orang, Coba makan Ibu ikut pengajian di saya sekarang ikut Sari AC. Pada saat itu kita kotor ngomongnya tadi itu. Yang ngomong sekitar itu seperti pamer. Tapi itu bisa diatasi kalau ibu setiap jadwal ngaji datang lagi. Maka itu nanti akan hilang sendiri. Itu namanya istiqomah itu. Tapi ketika dia bilang, main ngaji, tumbang selesai. Langsung tumbang, sudah selesai. Makanya istiqomahkan gitu. Jadi manfaatnya dua. Kalau ibu bisa istiqomah ngaji ini. Saya bukan nyenengin saya. Wah, sehingga gara-gara ibu datang kemudian saya senang. Saya itu pernah hadir. Ini sekarang enak naik mobil, ada sopir tinggal tidur. Sampai sudah sampai. Saya pernah ngaji itu berangkat dari Pondok Cabe ke Cempaka Putih. Naik motor. Sampai di sana, dilala kok ibu-ibunya banyak yang nggak bisa hadir. Yang hadir tinggal 2, 3 sama tuan rumah. Ini jauh. Kata tuan rumahnya, aduh mohon maaf Pak Usul, mohon maaf. Ibu salah apa? Emang kenapa? Enggak ada yang bisa hadir. Ya enggak apa-apa. Ya ini kan ada ibu-ibu. Nah sekarang begini aja. Mau diteruskan ngajinya atau kita ngobrol? tiga orang. Kalau mau teruskan ngajinya saya ngaji. Kalau kita ngobrol biasa nanti saya tak pulang. Itu tidak ada urusannya ibu itu dengan saya. Tidak ada urusannya. Ya begini ini jadi gitu. Jadi artinya apa? Bahwa istiqomah itu bisa 2 tujuannya. Pertama, bersihkan yang kotor tadi itu. Kira-kira begini, kalau air ini buta, isinya kopi, maka kita campur air putih tetap jadi kopi. Ya kan, tetap jadi kopi. Tapi kalau air putihnya itu terus di keran itu, lama-lama kopinya jadi putih. Hitamnya akhirnya hilang. Itu manfaatnya istiqomah. Udah lawan saja, kita tidak ikhlas hatinya, lawan aja terus, lama-lama akan jadi murni. Yang kedua manfaatnya, kok suatu saat ibu berhalangan entah karena keluar kota, entah karena sakit, pokoknya berhalangan, bukan karena niat ngaji ya, karena memang berhalangan nggak bisa datang. Ibu nggak hadir, dicatat kebaikannya. Karena gara-gara istiqomah, lu enak gitu. Nggak ngaji dicatat, coba. Saya sebenarnya milih itu aja Pak, nggak ngaji dicatat. Tapi nanti nggak dapat penjelasan. Jadi kira-kira itu. Nah ini udah habis. Jadi kita hanya bisa berupaya di level mukhlis. Karena itu level kita. Meskipun Al-Quran sendiri mengatakan bahwa makanya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Mereka tidak diperintahkan kecuali semata-mata beribadah karena Allah. Berarti kita bisa ngambil sisi ini. Tetapi yang tidak bisa digoda setan itu bukan mukhlisin tapi mukhlasin. Allah pasti punya cara untuk mempertahankan keikhlasannya. Saya biasanya kalau ngasih contoh itu yang gampang-gampang. Misalnya kalau ini yang paling gampang memang ini. Di mana saya contohnya ini saja karena ini paling gampang. Ada orang nyumbang sumbangan.
Atau ibu membantu orang untuk kuliah melalui saya misalnya. Akhirnya terus, selama ini anak yang saya kasih tadi itu tidak pernah saya ceritain kalau bantuan ini dari ibu. Saya nggak pernah cerita. Akhirnya dia tahunya saya toh yang ngasih bantuan itu. Saya memang sengaja menjaga keikhlasan ibu, tidak saya ceritakan. Tapi suatu saat ketika anak ini sudah lulus, saya ingin memperkenalkan sebenarnya selama ini yang membantu itu bukan saya, tapi ibu itu. Nah, supaya ada rasa terima kasih, maksud saya begitu. Saya bilang, Bu, itu anak yang selama ini ibu bantu sekarang sudah lulus. Dan saya dengar dia jadi wisudawan terbaik. Wah, saya ingin memperkenalkan ibu supaya dia tahu, supaya dia punya rasa terima kasih. Wah, nanti kita ketemu di tempat wisuda. Dilalah, memang Allah itu selalu punya cara. Dilalah, terlambat datangnya. Maunya kan ketemu dulu sebelum masuk. Benar ya? Kita pertemukan dulu sebelum prosesi wisuda. Dilalah terlambat. Akhirnya sudah masuk lah. Ya udahlah, terpaksa kita masuk. Saya bawa teman, terus saya terus sama orang yang membantu. Udah duduk. Karena dia wisudawan terbaik, ya, akhirnya dia sambutan atas nama wisudawan. Karena sang wisudawan tadi begitu sangat berterima kasihnya karena atas bantuan itu secara khusus dan spesial saya ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Husnul Hakim. Waduh, padahal bukan saya duitnya, teman saya. Padahal duitnya dari teman saya. Teman saya tak tahu kalau itu bukan saya. Dia ngasih selamat ke saya. Oh, hebat Pak Husnul. Saya curang. Nggak bilang. Loh, coba. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Saya nggak bilang. Wah, semua orang berontong ke saya. Wah, hebat Pak Husnul ini. Wah, saya mau ceritakan. Kira-kira kalau ibu jadi orang sebelah saya, ibu mau ngomong apa? Sialan Pak Husnul ini. Sialan katanya gini, nggak tahunya dia. Sebenarnya saat itu, ya dua-dua dipuji. Saya sebagai perantara dengan Bapak Ibu yang memberi bantuan. Padahal itulah cara Allah ingin meningkatkan ibu yang asal mukhlis diangkat jadi mukhlas. Akhirnya nggak peduli. Ya, oh ya, dia tenang aja. Ada temannya, oh hebat ya. Oh kirain Bapak, bukan Pak Husnul itu. Dia tenang saja. Sama dengan ketika ada sumbangan. Yang satu amin, yang satu imin. Aminnya sumbangannya 1 juta, iminnya sumbangannya 100.000. Panitianya kebalik. Lalu namanya reket begitu. Imin ditulis 1 juta, amin ditulis 100.000. Dipamer di pengumuman. Dilalah yang lihat adalah amin yang 1 juta. Oh, yang 1 juta yang tertulis 100.000. Imin yang 100.000 itu 1 juta tidak lihat. Padahal biasanya memang amin itu yang ngasih sumbangan banyak. Teman-temannya datang. Wih, nggak nyangka. Imin ternyata sumbangannya banyak. Oh, kamu kalah sama Imin. Coba. Kalau ibu dalam posisi amin mau ngomong apa coba? Bilang nggak ya? Kasih tahu nggak ya gitu? Oh salah, ini amin. Misalnya saya jadi amin. Ini saya ini yang salah, itu panitianya. Saya yang 1 juta. Iya. Coba. Bilang nggak ya? Ibu bilang nggak kira-kira gitu? Padahal, Masya Allah. Mungkin saya itu nggak bilang, tapi setelah itu panitia dikomplain, Bapak ini gimana? Kan saya 1 juta. Padahal itu cara Allah untuk menaikkan dari mukhlis menjadi mukhlas. Orang biasa tulis hamba Allah. Ya kan? Apakah ketika hamba Allah itu sudah ikhlas? Ikhlas dalam makna mukhlis. Apakah dia belum Islam? Ikhlasnya belum tentu. Allah pasti punya cara.
hamba ditulis hamba Allah. Dilalah mencolok hamba Allah 1 juta, yang lain 100.000, 50.000. Wah, siapa ini hamba Allah ini? Hebat ini. Siapa Pak ya? Dilalah hamba Allah itu saya. Nanya ke saya. Siapa Pak ya hamba Allah itu? Kasih tahu enggak ya? Sarepotan begini ini. Enggak tahu siapa hamba Allah itu. Hebat ini. Siapa ya hamba Allah itu? Jadi Allah itu selalu punya cara orang yang mukhlis jadi mukhlas. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu, kita hanya bisa berusaha. Berusaha tadi itu melawan yang enggak pamer apa? Enggak pamer, enggak sum'ah, enggak ujub, itu saja bisa kita upayakan. Upaya-upaya tadi yang bisa kita bersihkan dari hati kita dengan satu langkah-langkah melupakan segala perbuatan baik, menyadari segalanya milik Allah, berusaha melakukan perbuatan baik itu istiqomah. Sebab orang yang nggak istiqomah itu rawan yang nggak pernah nyumbang, tahu-tahu nyumbang besar, itu kan rawan. Itu kan semuanya gede, enggak tahunya pilkada. Jadi orang itu rawan. Makanya jangan langsung loncat. Lakukan yang kecil. Lakukan yang kecil, yang sederhana. Pokoknya yang kecil-kecil itu lakukan saja. Ini untuk melatih untuk berbuat baik, sehingga dengan begitu yang besar menjadi terbiasa. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan term ikhlas ini. Ya, sekali lagi, pokoknya doanya itu begini. Bukan ya Allah jadikan aku yang ikhlas, gak begitu. Tapi Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisin wa ja'alni min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisin wa ja'alni min ibadikal mukhlasin. Ini biasanya saya kalau doa itu agak panjang. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisin. Saya biasanya kalau doanya agak panjang. Allahumma ja'alni min ibadikas salihin wa min ibadikas dzakirin wa min ibadikas syakirin wa min ibadikas sabirin wa min ibadikal ulama'il amilin wa min ibadikal mukhlisin wa min ibadikal mukhlasin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal mutawakkilin 'ala Allah. Jadi biasanya saya rangkai begitu. Salah satunya tadi itu. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisin waj'alni min ibadikal mukhlasin. Kita hanya punya senjata itu saja. Kita tidak bisa teori apapun, nggak mungkin. Kita hanya punya senjata satu, yaitu berdoa. Mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini termasuk orang-orang yang ikhlas. Termasuk orang-orang yang selalu berusaha ikhlas. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk hamba-hambamu yang kau pilih. Kalau sudah jadi objek, contohnya tadi sederhana. Ketika Bapak Ibu melangkah untuk berbuat baik dan Bapak Ibu nggak kepikir dibalas, di titik itu ikhlas. Di titik di mana Bapak Ibu nggak ingin dibalas, itu ikhlasnya di situ, gitu kira-kira gitu. Makanya Allah itu selalu punya cara. Selalu punya cara. Jadi nggak usah musudoni siapapun. Wah, ini jangan Allah sedang uji saya ini. Seperti tadi itu ya. Seperti tadi itu. Ya mungkin marah lah. Orang itu marah ketika ya disebut nama saya. Padahal dia yang membantu. Sementara saya sendiri juga bilang kalau nanti diperkenalkan, enggak taunya disebut-sebut terus nama saya ini. Ya pasti jengkel dia. Tapi justru di situ sesungguhnya pendidikannya. Baik, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya persilakan. Saya persilakan kalau ada yang perlu disampaikan, didiskusikan, ditanyakan. Saya persilakan.
Silakan Ibu ada yang bertanya. Kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iva. Tempatnya sebutin. Ingin bertanya Pak Ustadz, kasus tadi Pak Amin tadi, kalau seandainya dia nggak komplain ke panitia, kan dia sudah ikhlas sama Allah mau dijadikan muhlasin gitu. Apakah itu dia sudah termasuk orang yang ikhlas gitu? Maksudnya untuk menjadi muhlasin dia lalu menjadi muhlasin gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya, coba diulangi lagi. Saya tak dengar dari sini. Coba diulangi lagi. Soalnya kenceng. Kasus tadi yang Pak Amin, kan dia setelah panitia mengumumkan dia yang menyumbang 1 juta menjadi 100.000, lalu dia komplain ke panitianya. Apakah itu dia termasuk orang yang muhlas seperti yang tadi Bapak bilang? Terima kasih. Ya. Hak Pak Amin kalau komplain ke panitia. Haknya Pak Amin. Tapi menurut saya justru disitulah Pak Amin itu telah terjebak oleh ketidakikhlasannya. Nah gitu. Lalu ngapain? Apa keuntungannya? Salah tulis itu. Coba Bapak Ibu. Gak ada ruginya kan? Gak ada ruginya. Masalah tulis saja. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti suatu saat Pak Imin itu akan tahu sendiri karena misalnya itu kan dipampang terus tuh. Suatu saat Pak Imin akan lihat juga. Loh, Pak Imin, wah hebat. Sumbangan sama 1 juta ya. Jadi, siapa jangan ngeledek. Jadi pasti gitu ya. Itu maksud saya. Allah pasti akan udah itu bonus saja Pak Amin. Pak Imin nanti suatu saat akan lihat juga. Ketika lihat kan dia pasti agam saya nggak lihat. Kan Pak Imin lagi nggak ada. Orang tuh lihat. Wah hebat Pak Imin. Sumbangannya gede sendiri. Gitu. Oh kamu jangan ngeledek. Iya, itu terus 1 juta. Ngawur aja. Masa cuma 100.000? Enggak, 1 juta. Oh salah, ini kebalik loh gitu maksud saya. Ini bukan saya, Pak Amin ini. Kebalik. Pak Amin yang 1 juta, bukan saya 1 juta loh gitu maksud saya. Bahwa Pak Amin mau ngomong ke panitia itu sama juga ngomong dengan temennya. Itu aku yang 1 juta salah gitu. Tapi dengan begitu dia telah membatalkan pahalanya. Dia telah membatalkan pahalanya. Sama dengan hamba Allah tadi itu. Siapa hamba Allah? Wah hebat. Lah yang ditanya hamba Allah itu harusnya saya ditanya. Maksudnya itu, maksudnya tahu nggak siapa hamba Allah itu ya? Wah hebat ya. Coba, saya bilang nggak ya? Artinya kalau saya bilang, ya hak saya. Tapi sekali saya itu bilang, maka sesungguhnya saya telah merusak dari amal saya sendiri. Biarkan keadaan yang kemudian berjalan. Oh gitu ya, tadi itu contohnya tadi itu. Jadi ini tidak ada hubungannya boleh dengan nggak boleh, tapi dengan dia komplain sebenarnya dia telah merusak dirinya sendiri, merusak amal sendiri. Padahal siapa tahu kita kan nggak tahu, jangan-jangan itu cara Allah meningkatkan mukhlis menjadi mukhlas, sehingga dia nggak peduli ya lah, biarin aja salah yo, mau salah mau nggak, misalnya dia oh itu salah itu. Dia memilih, saya juga ikut lihat orang semua teman, oh itu salah. Mungkin hatinya, oh itu salah itu. Saya 1 juta. Nah, ini kalau seandainya misal begini, bisa jadi kesalahan itu sengaja. Yang harus 1 juta terus 100.000 sehingga ditilep misalnya. Itu misalnya mau tidak komplain. Klarifikasinya justru di Pak Imin. Wah, kepanitianya misalnya. Tapi secara pribadi, secara berdua, wah luar biasa Pak Imin ya. Lalu semuanya gede banget. Mungkin panitia terus, oh enggak Pak, cuma 100.000. Terus 100.000.
kok itu tercatat 1 juta? Loh gitu. Akhirnya kan dia mengoreksi sendiri. Jadi saya melihat bahwa ya ini bagian dari cara Allah untuk menguji. Makanya kenapa salah satu, lupakan kebaikan. Nggak rugi, salah tulis nggak rugi, tetap tercatat di sisi Allah 1 juta. Di Allah 1 juta. Tapi itulah cara Allah untuk mendidik dari mukhlis menjadi mukhlas. Kita menjadi tidak pernah peduli. Ketika kita tidak peduli itu setan itu marah-marah. Sialan, saya gagal. Ketika kita nggak peduli dengan itu tadi, setan hanya marah-marah. Sialan, saya gagal gitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tadi tentang doa yang Ustadz kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni ibadikal mukhlisin. Sebentar. Waj'alni min ibadikal mukhlasin. Itu berarti kan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama ikhlas kita. Ikhlas saya pengen mengerti tentang mukhlisin dan mukhlasin yang tadi Ustaz sudah berikan, bahwa itu jauh dari sifat ria, sum'ah, ujub dan yang lainnya. Itu termasuk mukhlasin apa mukhlisin, Ustaz? Ya, terima kasih. Hambatan ikhlas tadi itu, ria, ujub, sum'ah, itu hambatan mukhlis. Kita kan berusaha ikhlas, hambatannya ria, gitu loh. Kalau sudah mukhlas ibu sudah nggak sadar. Kalau sudah pada level mukhlas, ibu sudah nggak sadar. Sudah tidak sadar lagi tentang perbuatan baik yang mukhlis tadi itu. Makanya Allah punya cara. Entah dilupakan, entah salah, entah apa. Ada sekian banyak cara. Kok ibu nggak peduli? Wah, itu baru saya tadi itu. Wah, sialan. Pada itu saya cepat kok nggak peduli dia. Dan perbuatan baiknya. Jadi yang namanya ria, sum'ah, ujub, itu adalah yang mengotori upaya kita untuk menjadi mukhlis. Jadi begini misalnya, tadi itu ya, ketika orang itu nyumbang, terus kemudian ditulis hamba Allah. Menulis hamba Allah itu sebagai satu langkah untuk melawan pamer. Ya, itu sudah lumayan itu, menempuh satu langkah untuk melawan pamer. Ketika dilihat, waduh, kok sumbanganku paling besar. Akhirnya pesan sama panitia, Pak, tolong nama saya disamarkan saja hamba Allah. Ketika dia mengambil keputusan hamba Allah, ini dia sahabat mukhlis. Paling tidak sudah melawan rasa pamer. Tapi apakah si mukhlis tadi menjadi mukhlas? Nah, di situ nanti Allah akan nguji. Salah satunya saya contohkan tadi, ditulis terus hamba Allah. Gitu. Orang melihat tuh hamba Allah. Gede banget ini. Siapa hamba Allah? Misalnya hamba Allah itu saya nanya, dia nanya ke saya. Siapa maksudnya hamba Allah? Nah, kasih tahu enggak yang ini padahal itu saya lagi diuji kekuatan saya untuk tidak pamer atau tidak. Enggak tahu. Ya tanya aja lah sama petugas saya sana. Jadi ada sekian banyak ya, ada sekian banyak. Tapi yang pasti bahwa kalau ada kerentek di hati untuk pamer, kerentek di hati untuk pamrih, kerentek di hati untuk ujub, sum'ah, langsung dilawan. Jangan sampai terlontar di dalam dari mulut kita. Itu saja sebenarnya. Sebab dengan begitu namanya takhalli. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa ada upaya takhalli. Pembersihan diri, pemberian hati dari sifat-sifat yang kotor. Dalam konteks ini ya tadi pamrih, sehingga upaya-upaya kemudian langkah upaya. Cuma ada salah seorang ulama namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau begini, kalau Anda itu di tengah sebuah masyarakat dikenal orang yang kaya raya, orang yang paling kaya, maka Anda lebih baik ketika bersedekah itu ditunjukkan.
ditampakkan supaya orang tahu. Untuk apa? Bukan untuk pendidikan, untuk menjaga fitnah. Kalau nggak lihat kan orang nuduh Pak Edu katanya kaya, nggak tahu nyumbang. Karena dia kaya raya gitu. Kalau cuma setengah kaya, ya itu sertifikat. Kalau nggak terlalu kaya, ya udah disembunyikan aja. Nggak perlu harus ada orang tahu, nggak perlu gitu, nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu disembunyikan, nggak apa-apa. Itu upaya bagian mukhlis. Apakah ini benar-benar dia itu dipilih oleh Allah? Allah pasti punya cara lagi. Paham ya? Dari mukhlis supaya naik menjadi mukhlas. Jadi kalau begitu, yang bisa kita upayakan ini hanya mukhlis. Bes, itu saja. Tadi yang langkah-langkah seperti ini saja. Ini langkah-langkah praktis ya. Langkah praktis. Pokoknya segala bentuk perbuatan baik kita lupakan. Yang kedua harus menyadari semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya kita milik Allah. Sehingga nggak perlu perlu disanjung oleh ibu. Ketika saya berbuat baik supaya pamer, diketahui orang, dilihat orang, maka sesungguhnya saya mengumpulkan angka 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Itu 100, 0. Nah, 0-nya nggak usah banyak-banyak. 01 nggak apa-apa. Yang penting ada angka 1. Akhirnya menjadi bernilai. Melakukan segala sesuatu secara istiqomah. Saya kira ini langkah-langkah. Ya, silakan. Bapak. Saya boleh tanya? Oh ya, ya. Izin tanya, kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat misalnya kita ada niat satu kebaikan, misalnya contoh ingin mendirikan masjid gitu. Nah, itu niat kita itu apakah kita di hati aja ataukah perlu kita ucapkan? Karena ada yang mengatakan kalau ingin berbuat baik diucapkan, mana tahu diaminkan malaikat. Atau tadi tidak kita ucapkan, takut digagalkan oleh godaan setan. Yang mana yang sebaiknya? Kiai, makasih. Ada namanya waham, hamun. Hamun itu kerentek hati. Kerentek apa bahasa Indonesia apa? Suara hati ya. Kerentek aku apa jumbang. Itu kerentek suara hati. Suara hati hamun itu kata hadis, siapa yang hatinya kerentek, saya udah mau ngaji. Itu masih dalam suara hati. Itu sudah dicatat satu kebaikan. Sudah dicatat satu kebaikan. Nanti kalau itu menguat terus menjadi iradah, keinginan. Iradah kemudian melahirkan kudrah. Menggerakkan kaki untuk menuju tempat. Saya besok mau ngaji. Itu kerentek. Tahu-tahu ibu kok datang benar-benar ngaji, maka dilipat gandakan menjadi 10. Nah, ketika kita mau nyumbang, apakah perlu diucapkan atau tidak? Ini maksudnya mengucapkan ke siapa? Aku mau nyumbang masjid. Saya kira tidak perlu. Saya kira tidak perlu. Kalau ini saya ingin nyumbang masjid itu tidak perlu. Sumbang aja. Kalau tujuannya itu seperti itu, sumbang aja. Kalau ini ada upaya pendidikan, tahatus bin nikmah, misalnya, ini kan menyangkut intonasi. Misalnya gini, alhamdulillah saya akhirnya bisa nyumbang di pembangunan masjid itu. Nah, ini berarti dia tahatus bin nikmah, menceritakan bahwa dia punya dapat nikmat bisa nyumbang si A, si B, masjid bisa nyumbang sekolah. Dengan kalimat yang sama, itu kan aku yang nyumbang. Nah, sama. Itu kan aku yang nyumbang. Itu kalau nggak saya bantu nggak bisa begitu. Orang akhirnya bisa tahu yang satu sebagai bentuk rasa syukur, yang satu karena apa? Pamer. Jadi makanya tulisan ini nggak bisa dibaca. Tulisan itu nggak bisa menghukumi seseorang. Saya bantu masjid itu nggak bisa dihukumi. Sekali dia ucapkan, maka itu akan orang bisa tahu dia sebenarnya mengucapkan ini supaya ditiru oleh orang sehingga dia bisa. Maka ibulah yang akan mempertimbangkan apakah saya mengucapkan itu ada manfaatnya atau tidak. Ya, saya tunjukkan perbuatan baik saya ini saya punya manfaat atau tidak untuk orang lain. Kalau dengan manfaatnya udah selesai aja.
Nggak usah perlu susah-susah untuk diceritakan. Itu. Jadi kita yang berhitung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya udah terjawab ya barusan sebetulnya. Ya, bahwa kalau bersyukur jadi boleh artinya ya. Ya. Yang saya tanyakan sebetulnya kalau kita mendidik anak kita, tentu kita menjadikan contoh dan mengatakan yang sebenarnya. Oh, papa sudah berbuat begini. Kalian harapkan nanti seperti apa itu. Jadi apa yang kita buat kebaikan tuh kita contohkan dan itu kita bilang. Itu bukan nilai iri atau semua. Terima kasih. Ya. Kalau untuk anak bilang, kalau bapak ibu berbuat baik, terus anak itu bapak yang menyumbang itu. Supaya apa? Supaya nanti dia punya tradisi melanjutkan. Itu bapak itu setiap bulan ngasih bantuan itu setiap bulannya. Itu kalau ke anak bilang, itu namanya bapak menciptakan zuriyah nanti. Saya lanjutkan, papa berharap nanti kalau papa nggak ada, kamu bisa melanjutkan. No. Nanti kalau perbuatan baik nggak pernah diceritakan oleh anak, nanti nggak tahu kalau bapaknya sebenarnya banyak nyumbang, kepalanya nggak pernah tahu, hanya macet. Jangan, kalau untuk anak biar ceritakan aja. Abah dulu, saya bilang, kalau ngaji itu segini, kamu musuh segini aja nggak kuat. Supaya dia punya semangat untuk bisa meniru. Jadi kalau ini pasti pendidikan, mana ada bapaknya pamer ke anak, oh, sudah ada lah. Pamer itu kebangetan kalau orang tua itu pamer. Saya yakin ketika kita ngomong kepada anak itu pasti maksudnya adalah untuk pendidikan pasti. Pasti untuk pendidikan. Kok rasanya kok agak aneh kalau ada orang tua memamerkan perbuatan baik kepada anaknya. Agak lucu maksud saya itu. Kalau pada orang mungkin iyalah. Pasti dia punya maksud supaya anaknya nanti kelak bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dirintis oleh orang tuanya. Ini salah satu ciri anak soleh. Baik. Saya kira cukup ya. Ya, cukup. Mas ada satu, ya silakan. Ini terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, kita atau mungkin saya ya sering melakukan awalnya perbuatan atau ibadah itu ikhlas. Tapi suatu saat kita mungkin tersakiti oleh orang yang kita berbuat ikhlas, kadang-kadang kita jadi marah atau kita ungkit. Atau dalam ibadah kita mungkin awalnya ikhlas, cuman kadang-kadang mungkin contoh nih, umpama kita malamnya sholat tahajud, terus ada cerita, temennya cerita, saya bangun jam segini, jadi sekarang ngantuk. Akhirnya kita kebawa. Kalau saya alhamdulillah biasa bangun 3:30, itu kan kebawa keluar cerita ria gitu ya Pak. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena telinga saya ini agak bermasalah. Awalnya ikhlas, terus beberapa hari terus kemudian bercerita gitu. Ya, umpama kita membantu orang, awalnya ikhlas, tapi suatu saat entah itu lama, entah itu dekat, kita tersakiti oleh orang itu gitu. Oh, tersakiti, ibu bantu orang maksudnya. Ya, umpama contohnya. Ya. Oke. Kan akhirnya jadi ikhlasnya itu berkurang, hilang. Ini ada di ayat ini. Ada di ayat surah Al-Baqarah ya. Juz 3. Itu ayat surah Al-Baqarah ayat 262. 262. Al-Baqarah 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
kemudian tidak dibarengi dengan nyebut-nyebut, ngungkit-ngungkit, dan menyakitkan hati yang menerima, maka dia dapat pahala. Jadi ikhlasnya orang bantu itu bukan ini saya bantu, saya ikhlas kok. Enggak begitu. Ikhlasnya orang bantu itu apakah nanti tidak disebut-sebut atau nanti tidak menyakitkan yang menerima. Nah, itu tadi bagian cara Allah untuk melatih ikhlasnya ibu. Saya ikhlas Pak, ternyata dia nyakiti. Kamu kalau nggak saya bantu jadi apa kamu? Makanya gunakan summa. Kemudian kena kemungkinan bahwa perbuatan baik diungkit-ungkit itu kapan? Lama. Setelah berjalan lama. Kemungkinan bahwa yang menerima itu kemudian kita sakiti dengan omongan kita, kapan itu? Lama. Setelah lama, saya kelas Pak. Gara-gara dia itu, aduh, akhirnya setelah lama, dulu aja kalau butuh belum bolak-balik ke sini. Sekarang udah sukses. Nah, untuk urusan dengan dia hancur gara-gara omongan itu. Urusan dengan dia ya, dengan yang lain mungkin gak hancur. Dengan urusan dia habis gara-gara omongan itu. Makanya itulah Ibu, kenapa harus dilupakan. Iya, itu cara Allah nyakit. Tak akan menyakitkan misalnya dia sudah di atas, terus kemudian asalnya di atas terus nyumbang. Yang namanya dunia itu kan berbalik toh. Nah, yang nyumbang itu kemudian di bawah, yang kita sumbang selama ini, yang itu sudah akhirnya top dia, sukses direktur. Nah, kita pasti bersyukur, alhamdulillah yang kemarin saya bantu sekarang udah sukses. Pasti kita cerita, tidak ada masalah. Sampai pada titik itu, ibu masih mukhlis. Tapi Allah ingin naikkan jadi mukhlas. Caranya gimana? Ibu punya masalah dengan keuangan. Teman ibu tahu kalau si Edi tadi itu selama ini ibu yang bantu, yang sukses itu. Sama teman ibu, Bu Rini, bilang sama ibu, mungkin ibu, waduh saya ini lagi masalah ini dengan keuangan. Kata Bu Rini, Bu, minta bantuan aja sama Pak Edi, sama Edi. Edi kan dulu ibu yang bantu. Enggak enak. Saya khawatir nanti dikira saya ngungkit-ngungkit. Enggak lah. Kan ibu lagi butuh. Pasti Edi ini pasti mau bantu. Enggak mungkin lah Bu. Gitu. Akhirnya dorong-dorong, akhirnya karena dia kepepet, ya udahlah. Akhirnya minta bantuan sama Edi. Karena Edi sudah jadi direktur, loh gitu ya. Akhirnya sulit ditemui. Sebagaimana Bapak dulu jadi direktur, sulit ditemui juga jadi gitu. Akhirnya dilalah, loh itu dilalah. Dilalah itu apa? Biiznillah. Atas izin Allah, atas kehendak Allah. Sebelum kita misalnya saya yang nyumbang, saya datang saya cari, akhirnya ketemulah kantornya. Lalu dilalah itu sebelum saya datang, si Edi tadi itu ngomong ke sekretarisnya, Mbak, saya ada meeting penting, super penting. Siapapun nggak boleh masuk. Siapapun. Kalau udah gini kan nggak berani sekretarisnya. Lah kalau habis ngomong begini, saya yang datang. Yang selama ini nyumbang Pak Edi tadi. Suruh duduk, saya ikuti prosesnya. Tunggu Pak ya, karena Bapak lagi ada rapat penting. Bapak sudah pesan nggak perlu diganggu oleh siapapun. Saya tunggu. Namanya nunggu lama kan? Pusing saya. Lama. Masih lama Pak? Wah nggak tahu Pak. Karena ini rapatnya katanya penting banget. Akhirnya kan, saya boleh nggak titip nama? Ya mungkin kalau nama nanti saya masukkan. Saya tulis lah. Ini karena penting Pak. Saya tulis nama Husnul Hakim. Ketika si Edi tadi membaca nama saya mungkin kaget. Aduh, Pak Husnulnya datang. Tapi dia kan bingung. Antara nemunya saya dengan tetap menjaga kolega. Benar kan? Akhirnya bilang, suruh nunggu aja. Nunggu sebentar, saya akan selesaikan. Ternyata rapatnya, debatnya itu lama. Nggak selesai-selesai. Orang nunggu itu semenit, 2 menit. Itu lama udah. Lama-lama. Teman saya yang saya ajak yang menganjurkan untuk ketemu Pak Edi tadi itu. Ngomong, Pak Usul. Jangan-jangan, nah udah saya kena jebakan Batman saya.
Jangan-jangan si Edi itu memang menghindar Pak Usul. Oh, udah kena udah. Jangan-jangan menghindar Pak Edi ini. Dasar anak enggak. Marah-marah dia. Dasar anak nggak tahu diri. Dasar nggak mau terima kasih gitu. Bukan saya ngomong. Udahlah. Oh enggak, itu pasti ini. Lama udah kita tunggu. Lama. Lama-lama saya panas juga. Ini benar ini. Ini sengaja ini Edi sengaja menghindar ini. Sengaja menghindar. Panas akhirnya saya kan. Iya nih. Ketika saya udah mulai terasuki setan. Iya ini. Kayaknya benar nih Edi ini. Nggak nyangka saya Edi kayak gini. Nah, kalau sudah seperti begini, udah ketika ini tidak bisa kita lawan, ngomong sama sekretarisnya. Apa? Dia sudah tidak lagi panggil Pak Edi. Mbak, masih lama Mbak? Udah mulai naik saya tensinya. Wah, enggak tahu saya, Pak. Ini kayaknya sengaja nih bos kamu ini. Jadi, Mbak, asal tahu ya. Wow. Asal Mbak tahu ya, si Edi, loh tadi namanya Pak Edi. Si Edi bosmu ini, kalau bukan aku yang biaya nggak akan kayak begini, berlaku banget. Waduh. Ngomong begini ini setelah berapa tahun? Lama. Makanya pakai summa di ayat itu. Jadi orang itu ikhlas memberi itu nanti bukan saat itu. Belum diuji, dia masih di atas. Nanti. Makanya syaratnya tadi apa? Lupakan perbuatan baik. Udah selesai. Ya. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Cukup saya di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi, ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Sekali lagi mudah-mudahan kita saling mendoakan ya. Kita hanya punya senjata satu. Kedua ya, ilmu, pengetahuan yang benar tentang hal ini. Yang kedua doa ya. Ya kita hanya bisa berdoa sama Allah. Ya Allah jagalah. Kita hanya berdoa, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua dijaga keikhlasannya dan semua perbaikan yang kita lakukan. Semoga kita diberi kekuatan untuk selalu bisa istiqomah dan semua perbuatan baik kita lakukan. Terima kasih atas semuanya, atas respon-responnya. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi satu pembicaraan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri sampai di sini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.